Saudaraku sekalian, pertanyaan yang kita harus ajukan kepada diri kita masing-masing adalah, seberapa maksimal saudara berurusan dengan Tuhan? Seserius apa atau seberapa serius saudara berurusan dengan Allah? Kalau mahasiswa atau siswa yang sekolah, agar tidak fail, agar tidak gagal, agar tidak naik kelas, agar tidak lulus, belajar rajin. Agar naik kelas, agar lulus, bekerja giat, bekerja keras, rajin belajar, memenuhi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen atau guru. Dan anak-anak yang serius untuk meraih nilai yang terbaik, saudaraku, itu akan nampak dalam kehidupannya setiap hari. Apalagi kalau ada siswa atau mahasiswa yang berkompetisi dengan temannya untuk meraih ranking. Sangat serius belajar. Sebaliknya kalau ada siswa atau mahasiswa yang tidak peduli apakah dia naik kelas atau tidak, lulus atau tidak, pasti ia tidak belajar dengan giat dan itu nampak dari perilakunya. Atau tidak bermaksud untuk tidak naik kelas atau tidak bermaksud untuk tidak lulus, saudara. Tapi tidak ingin masuk dalam 5 besar, 3 besar atau ranking kelas yang baik. Mereka juga tidak serius belajar. Yang penting naik kelas, yang penting lulus. Seberapa kita serius dengan Tuhan? Apakah ya ini ada juga orang-orang begini. Tidak peduli apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Tidak peduli apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Dia masih punya satu harapan bahwa nanti suatu hari dia akan bertobat. Dia akan sungguh-sungguh, akan serius dengan Tuhan. Ya. Biasanya kalau sudah tua, begitu dia pikir. Padahal belum tentu dia menjadi tua. Belum tua sudah meninggal dunia. Atau sudah tua terlanjur tidak bisa hidup benar. Karena sudah terkunci oleh cara hidup dan gaya hidup serta cara berpikir yang salah. Dan ini jumlahnya banyak. Tidak bermaksud masuk neraka, tapi tidak peduli dia masuk neraka atau masuk surga. Kalau ditanya jujur hari ini, kalau Anda meninggal masuk surga atau masuk neraka, coba. Dia tidak yakin masuk surga. Tapi tidak mau masuk neraka. Dia hanya berharap suatu hari dia akan berubah, bertobat, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak menghormati Allah. Ada juga orang Kristen yang peduli, ya, peduli untuk bisa masuk surga, untuk tidak masuk neraka. Tetapi dia hanya sampai pada tataran yang penting saya tidak masuk neraka. Yang penting masuk surga, begitu saja. Entah jadi tukang sampah, tukang sapu, atau jongos apa begitu, yang penting masuk surga. Ini juga kurang menghormati Allah, karena yang dikehendaki Allah itu kita dimuliakan bersama Tuhan Yesus, saudara. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu berarti kita harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi. Dan untuk itu orang percaya harus serius. Itu yang namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat menjadi muridku. Kamu tidak bisa kubah. Kamu tidak bisa mencapai apa yang dikehendaki Bapa untuk dicapai. Kamu tidak bisa menang seperti aku menang. Nah ini saudaraku sekalian, hal yang mutlak, yang tidak bisa tidak saudaraku. Ya, harus kita pahami. Ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini diucapkan Tuhan Yesus di Wahyu 21 ayat 7. Ketika perikop ini berbicara mengenai langit baru dan bumi yang baru. Saudara, kalau kita dipanggil untuk menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, kita punya agenda hidup hanya satu sebenarnya. Bagaimana menang seperti Yesus menang. Artinya bagaimana bisa taat kepada Bapa dalam segala hal dan bisa memenuhi apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita untuk kita penuhi. Yaitu pekerjaannya yang harus kita tunaikan. Jadi tidak boleh ada agenda lain. Jika ada agenda lain, keseriusan kita tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kuota. Ya. Nah, selama ini kita toleransi dengan diri kita dan itu salah. Tidak sedikit ya, ini sebagian besar orang menjadikan hal berurusan dengan Tuhan itu sambilan. Kalau yang lain ada yang tidak peduli sama sekali. Tetapi ada banyak orang Kristen yang memang tidak jahat ya, memang kelihatan baik-baik ya, tetapi menjadikan hal berurusan dengan Tuhan itu sambilan. Ya, tidak sedikit pula yang menjadikan Tuhan sekedar sebagai ya tempat untuk meminta tolong ya, tempat untuk tempat untuk minta tolong, menggunakan atau memanfaatkan Tuhan saja. Ya, Tuhan hanya menjadi alat. Tetapi orang Kristen yang benar, anak Allah yang benar, Tuhan itu menjadi kebutuhan. Lebih dari segala kebutuhan, lebih dari segala kerinduan, saudara. Dan sampai kita bisa menikmati Tuhan itu. Seperti kalau seorang pria dekat dengan wanita, apakah dia pacar, apakah dia istri, ya terutama istri ya saudaraku. Itu bisa menikmati kebersamaan itu bisa membuat dirinya bahagia. Kebersamaan itu membuat dirinya bahagia. Nah, kita bukan hanya fantasi mengatakan engkau kebahagiaanku, engkau sukacitaku. Tetapi benar-benar sudah bisa menikmati Tuhan sebagai kebahagiaan. Ini tingkat tertinggi dalam hidup Kristen sebenarnya. Dan Tuhan pun bisa menikmati orang-orang seperti ini. Jadi jangan dekat Tuhan hanya karena kita mau yang tadi saya katakan memanfaatkan. Tempat minta tolong saja. Nah, tetapi kalau kita bertumbuh dewasa, kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, sukacita kita. Kita bisa berkata, sekalipun engkau tidak memberkati aku, Tuhan, aku bahagia di dekat. Sebab engkaulah berkat itu. Ya, bukan kesehatan, bukan ekonomi yang baik, bukan sukses karir, sukses studi, dan lain-lain. Bukan itu, sekalipun kau tidak memberikan itu tidak apa-apa. Yang penting aku memiliki engkau, karena engkaulah satu-satunya berkat itu yang kubutuhkan. Dan pasti Tuhan sebagai kekasih kita, Bapa kita, pasti tidak mempermalukan kita. Pasti memenuhi kebutuhan kita, pasti menolong kita, pasti Tuhan akan menyertai kita.
Maka tadi kan saya ajak saudara menyanyi, tak lagi ku minta apapun, ya saudara, kepadamu Bapa di surga. Hanya engkau kebutuhanku, hanya engkau kerinduanku. Aduh, kalau kita bisa sampai tingkat ini luar biasa, saudara. Tidak ada yang kubutuhkan selain dirimu, Tuhan. Bukan berkat-berkatmu, bukan kuasamu, tapi engkau sendiri, you yourself, my beloved Father. Ya, oke, baik Bapak Ibu, itu pesan Tuhan untuk kita hari ini. Nanti sore jam 6:30 doa malam, bisa ikut melalui Truth ID atau saudara bisa hadir. Karena kalau saudara di sekitar Jakarta dan kota Jakarta ya, karena ruangan bisa menampung 3.000 lebih, 3.500, sehingga yang hadir bisa 1.700 atau paling tidak 1.500, pasti ada tempat. Usahakan untuk bisa hadir tepat waktu ya saudara. Dari kantor langsung saja ke Mall Arta Gading. Baik saudaraku, saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Yuk angkat tanganmu, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah oleh Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.